Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Deno. Dalam video ini saya mau ngasih sedikit tips buat teman-teman semua tentang bagaimana sih cara meningkatkan kepercayaan diri saat public speaking. Yuk sama-sama kita masuk ke pembahasannya. Oke, yang pertama tentunya teman-teman semua harus memperhatikan penampilan sebelum menjadi pembicara. Nah, berikut ini adalah beberapa tips dari saya. Yang pertama, gunakan pakaian yang matching dengan tema dari acara tersebut. Misalkan di sini teman-teman akan mengisi sebuah acara di mana audiensnya itu kebanyakan adalah generasi muda. Nah, teman-teman sebenarnya nggak perlu tampil terlalu formal, cukup tampil casual aja. Lalu yang kedua, usahakan tampil profesional walaupun menggunakan pakaian yang casual. Nah, sebenarnya pakai kaos aja tuh boleh ya. Cuman usahakan kaosnya itu size-nya sesuai dengan size kita. Misalkan jangan terlalu longgar ataupun terlalu sempit. Nah, lalu yang ketiga, jika teman-teman punya blazer, ini sebenarnya cocok banget dipadu-padankan sama kaos ataupun kemeja. Biar looknya itu lebih profesional tapi tidak terlalu formal. Lalu selanjutnya, usahakan jangan menggunakan sandal ataupun alas kaki yang terbuka. Teman-teman bisa menggunakan sneakers atau sepatu formal lainnya. Nah, selanjutnya yang terakhir, jika teman-teman ingin menambahkan aksesoris, sebenarnya pakai jam aja itu udah cukup untuk menambah penampilan. Kedua, kuasai materi sebelum melakukan presentasi. Ketika kita akan membawakan sebuah materi, tentunya kita akan lebih merasa percaya diri ketika kita sudah menguasai materi tersebut. Teman-teman tentunya harus mempelajari materi tersebut terlebih dahulu secara mapan sebelum membawakannya kepada audiens. Lalu yang kedua, teman-teman bisa melakukan research mengenai materi lain yang relevan dengan materi yang akan teman-teman bawakan sebagai referensi. Lalu yang ketiga, ketika kita memberikan materi, tentunya kan kita akan memberikan sebuah contoh. Nah, usahakan contoh tersebut adalah suatu hal yang sedang terjadi saat ini, agar audiens juga merasa relevan dan lebih memahami apa yang kita sampaikan. Lalu yang keempat, persiapkan jawaban dari pertanyaan yang mungkin akan ditanyakan oleh audiens. Selanjutnya, teman-teman juga harus mengenal audiens. Setidaknya kita punya data mengenai latar belakang dan juga demografi. Hal ini tentunya mempermudah kita dalam merangkul mereka. Nah, pertama, ketahui tujuan dan minat serta kebutuhan audiens agar kita bisa memberikan materi yang relevan dan menarik bagi mereka. Kedua, buat sesi interaksi dengan audiens agar mereka merasa dilibatkan. Bisa dengan sesi tanya jawab, kuis, atau games. Hal ini juga membuat suasana lebih cair dan menghilangkan rasa bosan dari audiens. Ketiga, jangan ragu menanyakan opini mereka terkait materi yang kita bawakan. Ucapkan terima kasih atas kehadiran mereka dan juga minta maaf jika ada hal yang kurang berkenan mengenai materi yang kita bawakan. Terakhir, terus berlatih dalam meningkatkan public speaking. Karena tentu kita akan lebih percaya diri jika punya jam terbang yang lebih banyak. Nah, teman-teman bisa latihan sendiri di depan kaca atau coba rekam melalui handphone agar teman-teman bisa melihat dan juga mengevaluasi dari skill public speaking teman-teman. Lalu biasakan mengucap kata-kata yang seringkali sulit kita ucapkan. Perbanyak referensi mengenai public speaking dan juga perbanyak pengetahuan agar kita dapat memberikan materi yang lebih beragam. Video ini akan saya tutup dengan sebuah frasa yang berbunyi, public speaking adalah cara yang efektif untuk berbagi ide, pengalaman, dan pengetahuan dengan dunia. Semoga tips dari saya bisa membantu teman-teman untuk mencapai kepercayaan diri dalam public speaking. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.